Aku selalu saat aku memandangmu, tak puas aku merindu. Begitu cantik, sempurna dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisukir. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih yang sudah mengeklik video ini. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan penuh dan juga dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali ingin berbagi pengetahuan baru melalui motivasi dan primbon Jawa, yaitu di sini mengenai ilmu titen. Kita tahu sebagai orang Jawa di sini tidak meninggalkan adat, tradisi, dan budaya. Tentu juga dalam isi video ini tidak mengurangi kepercayaan dan keyakinan teman-teman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya saja. Dan saya sebelum mengambil satu tema pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi. Juga ada yang Kanada, bahkan ada yang dimanapun yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya berterima kasih sekali karena malam Jumat ini saya pribadi mengenang Ananda Vikal Permadi dengan melakukan membaca Yasin. Tentunya sekali lagi buat teman-teman yang sudah berkenan dengan tulus dan ikhlas mendoakan putra saya ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya tidak bisa membalas apapun, hanya ucapan terima kasih. Semoga apa yang teman-teman perbuat, apa yang teman-teman berikan buat saya mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Next, saya ingin mengambil satu tema dalam video ini, yaitu weton Minggu Pon manunggaling Gusti Allah. Artinya di sini yang saya ingin bahas mengenai ada dua siklus tentang ilmu titen. Kita tahu bahwa jodoh, mati, dan rezeki Allah yang menentukan. Kita juga tahu dalam adat tradisi budaya Jawa semuanya pakai perhitungan atau sistem dihitung. Bahkan dari mulai hajatan, menikahkan, mengislamkan anaknya atau nyunatin, ataupun sekaligus sedekah orang meninggal, itu pun ada peringatannya. Dan di sini yang ingin saya bahas mengenai perhitungan dua siklus tentang orang yang kembali di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini yang saya bahas mengenai tentang mati. Di situ juga ada perhitungannya,
dari 3 hari, 7 hari, 40, mendak 1, mendak 2 sampai 1000 hari. Dan di sini yang ingin saya hitung tentang masalah ini bukan perhitungan, karena pada waktu itu saya sudah mengeser tentang perhitungan atau sedekah orang yang meninggal. Tapi ini yang saya ingin bahas tentang orang yang meninggal jatuh apa? Karena di sini ada 2 siklus. Yang siklus pertama manusuk, manasar, manitis, manunggal. Ini adalah 4M. Yang siklus kedua manitis, manunggal, manusuk, manasar. Saya ingin jelaskan satu demi satu, dan teman-teman nanti juga bisa untuk mempelajari tentang bagaimana atau mengingat tentang orang yang meninggal. Manusuk dalam arti kata di sini roh atau orang yang meninggal itu secara orang yang dibunuh. Jadi tidak langsung ke tujuannya. Manasar artinya roh ini adalah nyasar. Dalam arti kata nyasar menunggu pada waktu yang sesungguhnya. Satu contoh saya ambil, kata manasar itu orang yang meninggalnya gantung diri. Kata manusuk orang yang meninggalnya tabrakan atau dibunuh. Di sini manitis yang ingin saya jelaskan adalah orang yang meninggalnya itu sang ibu atau ibunya sedang mengandung, pas lahir dari sifat, perilaku, bahkan kesukaannya itu hampir sama. Itu yang ditembung atau yang dinamakan manitis. Yang kata manunggal, kalau diperhitungkan dari weton, rangkep, tentu itu seperti orang yang mempunyai pasangan. Manunggal kelawan Gusti Kang Akarya Jagat, artinya memang itu sudah kehendaknya. Yang saya ingin coba untuk share yaitu tentang 4 siklus, maksudnya 2 siklus dan 4M. Ini kalau ketemu manitis atau manunggal, kembali lagi jodon-jodon kodrate ngalam, bahwa jodoh mati Allah yang menentukan. Rezeki pun demikian. Maka seringkali saya bilang bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Kembali saya ingin memberikan satu contoh dengan weton Minggu Pon. Apabila ini kembali atau sudah kehendaknya, yang Allah inginkan, dia harus kembali kepadanya, maka perhitungan meninggalnya hari Minggu Pon ini yaitu hari Rebo Wage. Dengan saya ambil siklus yang pertama. Kenapa mesti Rebo Wage? Karena dalam perhitungan pernikahan turun 4 naik 2, turun 2 naik 4. Sama sepertinya orang kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini hanya ilmu titen. Kalau minggu lahirnya atau minggu weton Minggu Pon lahirnya, satu ketika mempunyai perjalanan sampai dengan hari meninggalnya itu hari Rebo Wage, maka di sini jatuhnya di manunggal. Artinya itu sudah kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jadi perjalanannya hanya sampai di situ. Kembali tentang masalah apabila meninggalnya itu
dijatuh perhitungan 2, 1 atau 3. Itu pun semua sudah digariskan dengan caranya tidak yang memang harus manunggal. Saya sebutkan tadi ada manusub, manasar, manitis, dan manunggal. Jadi yang saya sebutkan melalui tema ini adalah kalau meninggalnya satu contoh punya weton hari Rebo, meninggal di hari Kamis malam Jumat, itu dalam siklus manitis, manunggal, manusub, dan manasar itu kembali sudah kehendaknya. Sekali lagi, ini hanya ilmu titen. Semua Allah yang tentukan mati dan hidupnya seseorang. Bahkan baik tentang jodoh, baik tentang rezeki, baik tentang kekayaan, baik juga tentang kemiskinan. Kita hanya untuk menjalani hidup ini, dan kita juga diwajibkan untuk berusaha, ikhtiar, dan doa. Tentu doa itu adalah kita meminta yang terbaik kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau saya jelaskan sedikit rada bundet tentang masalah 2 siklus kembalinya atau kembali seutuhnya kepada Sang Maha Segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu karena ada 2 siklus 4M. Siklus yang pertama manusub, manasar, manitis, dan manunggal. Siklus yang kedua manitis, manunggal, manusub, dan manasar. Lagi-lagi kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya prediksi dan ilmu titen. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sulawesi.